kita masuk di sini tuh Pak itu kuburan keluarga Pak ya. Keluarga. Ya. Jadi yang di sini itu yang diperbolehkan dikubur di sini itu cuma dari satu garis keturunan saja. Oh. Ya. Nah nama keturunannya di sini Pak namanya keturunan Tolengke. Iya. Jadi ini bukan tempat umum Pak, ini milik keluarga. Nah, berhubung karena adanya faktor ekonomi di sini Pak, itu dibagi beberapa tingkatan atau beberapa kasta. Buat kasta pertama Pak, itu petinya di bawah. Beserta yang akan kita masuki ke dalam nanti, itu semuanya tergolong dalam kasta pertama atau biasa kita sebut sebagai masyarakat biasa semua. Dan biasanya Pak, kalau mereka mau buat acara atau pesta itu, mereka biasanya potong kerbau itu setidaknya 2 sampai 3 ekor untuk kasta biasa. Sedangkan kasta kedua yang petinya itu di tengah-tengah gua Pak. Jadi mereka itu kalau mau buat acara itu biasa potong kerbau itu setidaknya 5 sampai 7 ekor untuk kasta menengah. Dan cara naikinnya di tengah-tengah gua Pak, itu mereka itu panjat tebingnya mungkin 5 sampai 7 orang naik bawah tali kan. Nah itu sudah dicari atau mungkin dapat sela-sela batu Pak ya, yang cocok untuk petinya masuk. Terus nanti kalau sudah didapat itu nanti talinya dibuang di bawah, terus petinya diikat baru ditarik naik. Nah kegunaan 2 bambu yang di ujung sana itu supaya memudahkan petinya naik Pak, supaya tidak ada goyang ya. Kalau ditarik itu lurus ke atas naik Pak. Nah kalau buat kasta terakhir itu biasa orang sebut sebagai orang-orang bangsawan Pak ya. Yang orang-orang kaya itu mereka biasanya itu kalau mau potong kerbau itu minimal 24 ekor. Iya. Dan itu pun harus ada mungkin kita lihat tadi yang patung kerbau itu lingkaran kita tadi. Iya, makanya kayak bulan ya. Bisa mencapai 900 kan Pak, bahkan betul ya. Ya, itu harus ada salah satunya Pak. Karena kalau tidak ada itu tidak bisa disebut secara lengkap Pak. Jadi makanya orang yang bangsawan itu biasanya ditaruh di rumah agak kelamaan. Untuk pengarah itu ya. Di gedung kemana? Kabinan sampai. Jadi sebenarnya kita bisa lihat seperti yang paling atas cuma dari jauh Pak ya. Iya. Jadi makanya mungkin kita cuma kunjungnya di bawah saja. Ya. Nah di sini tuh ada 2 gua Pak sebenarnya. Sebenarnya kita masuk dari gua sana di ujung itu kita bisa tembus ke depan sini. Tapi kalau kita mau tembus mungkin agak susah Pak, karena mungkin kita merayap. Setelah itu mungkin kita agak merangkak sedikit. Jadi itu jaraknya mungkin sekitar 25 meter Pak. Biasanya Pak kalau mereka yang tidak mau merayap Pak, mereka itu ambil jalan yang lebih simpel. Mereka itu keluar lewat jalan yang kita masukin nanti. Baru mutarnya dari luar Pak. Iya. Nah bisa kan dilihat dari depan-depan sini patung di atas itu. Nah, jadi patung di atas itu Pak merupakan gambaran kita kan yang itu karena Kalau yang paling atas, karena mereka sudah potong kerbau minimal 24 ekor Pak. 24. Patung itu harus mungkin ya dengan jenazahnya Pak. Gitu. Kalau ini baru ya? Iya Pak, itu bulan tanggal 12 Agustus. Gitu. Nah, di depan sini kita bisa lihat Pak, yang peti-peti yang sudah ratusan tahun yang bisa dilihat itu Pak, yang peti gantung di atas sini. Ya, dalam bahasa Toraja dinamakan erong. Nah, di sini dari depan sini kan kita bisa lihat ada berbagai macam bentuknya Pak ya. Ada yang bentuk perahu, kepala kerbau dengan kepala babi. Buat kepala kerbau Pak, katanya itu melambangkan nenek moyang kita. Maksudnya isinya itu jenazahnya itu laki-laki untuk kepala kerbau. Jadi jenazahnya itu khusus untuk laki-laki Pak ya, yang kepala kerbau itu. Sedangkan yang kepala babi di ujung sana itu biasanya jenazahnya itu seorang perempuan untuk kepala babi. Nah yang perahu itu katanya melambangkan bahwa nenek moyang kita datang dari Laut Cina Selatan pakai perahu sampai ke sini. Nah, jadi kalau untuk cara penguburan orang-orang dulu Pak, di dalam satu peti yang perahu itu ditumpuk satu keluarga inti. Jadi kita ketahui ada ayah, ibu beserta anak mereka masing-masing itu ditumpuk dalam satu peti. Cara penguburan sekarang orang-orang dulu. Tapi kan sekarang sudah beda Pak ya. Di sini kita bisa lihat satu peti yang di atas sana itu satu jenazah semua. Jadi masing-masing peti itu semuanya sudah punya jenazah Pak ya. Tapi kami di sini tuh mengelompokkan petinya. Misalnya yang ini satu keluarga, di sana satu keluarga, di sana satu keluarga. Beserta yang kita masukin nanti semua sudah dikelompok. Nah itu mengapa di kelompok demikian? Nah itu supaya memudahkan keluarga yang lainnya datang secara ke sini atau membawa bebek pasir saja. Biasa orang bawa rokok, koin, bahkan minuman, botol-botol minuman. Itu biasa orang bawa. Dan itu dianggap sebagai sisa saja Pak ya. Nah ini biasanya kalau untuk masyarakat biasa Pak ya, yang kasta pertama ini mereka biasanya diusung pakai bambu yang di bawah ini Pak. Yang bambu ini, jadi kalau mau diangkat kan pakai bambu yang begini.
Kalau untuk masyarakat biasa. Sedangkan untuk kasta kedua di tengah-tengah gua, mereka pakai kerana yang begini pak. Oh. Tapi masih setengah ukiran pak ya. Belum berbentuk rumah tongkonan yang kayak gini di depan ini. Jadi masih setengah ukiran, belum ada ukirannya ini di bawah. Di atas sini. Kalau buat yang bangsawan, mereka itu pakai begini. Nah, itu juga itu petinya paling atas. Karena mengapa ditaruh paling atas itu karena kalau mereka dikuburkan itu biasanya dengan barang-barang mereka yang berharga pak ya, misalkan uang dengan perhiasan mereka. Jadi supaya lebih aman, tidak yang ambil, jadi makanya taruh paling atas. Jadi cara naikinnya pak bisa dilihat ada gerbang tadi itu yang di depan-depan itu. Jadi start dari situ mulai dari keliling sampai ke sana itu sekitar 7 km mendaki. Jadi mungkin ada lebih banyak orang apa yang untuk naik bantu-bantu. Jadi misalnya ada 30 orang, jadi 1 kilo itu mereka itu 10 orang. Jadi setelah mencapai 1 kilometer mereka gantian lagi supaya meringankan beban. Begitu. Nah, buat yang kursi-kursi yang di atas itu yang penyerahan hidup pak ya, itu digunakan untuk patung yang khusus untuk duduk. Yang patung yang sedang duduk itu kan, mereka untuk pakai ini. Sedangkan yang di bawah ini yang dekat dengan ini, ini biasanya digunakan oleh peti yang berdiri, contohnya di atas sana pak, yang berdiri. Oh, yang berdiri. Dan patung yang terakhir masuk itu yang warna putih sana, pakaiannya warna putih semua. Yang putih. Iya, itu orang-orang bangsawan pak ya. Jadi sebenarnya itu kalau orang-orang di sini itu nggak diharuskan untuk dimakamkan di sini. Jadi sekarang itu sudah ada penguburan modern yang dinamakan petani. Itu rumah-rumah batu yang dibuat kayak rumah ya. Baru itu petinya diselipkan masuk. Itulah petani. Dan biasa ada di tengah-tengah sawah. Bahkan ada di samping rumah mereka. Itu yang kayak di kampung bang, tadi kemarin kita lihat itu ada di tengah sawah yang meninggal. Miliaran ini ya pasti biayanya. Satu kerbau 1 M. Biasanya yang kerbau warna hitam itu pak ya, yang kulitnya hitam semua, itu belum mencapai ratusan pak, Oh belum. baru puluhan begitu. Tapi kalau yang Tidong Saleko itu, yang dimana warna kulitnya itu dominan hitam daripada putih, itu biasanya mencapai 500-an juta pak. Ada yang 400, tergantung dari beratnya juga. Dan buat yang kerbau belangi itu sudah mencapai 1 miliar lebih pak. Oh yang Iya. belang itu. Iya, apalagi kalau beratnya itu mencapai ton ya pak, 1 miliar lebih. Jadi sebelum kita masuk pak, memang di sini tuh ada beberapa pantangan mungkin kita bisa beritahu supaya mungkin di-share ke temannya nanti kalau ada datang. Iya. Pertama itu tidak boleh merokok ke dalam guanya. Ya, karena mungkin nanti ada para pengunjung yang mungkin tidak suka hidup asap rokok. Itu pun karena kita masuk ke dalam gua kan pasti pengap ya, asapnya nggak bisa keluar gitu. Nah, yang terakhir pak, biasanya itu di sini itu dilarang untuk memegang tengkorak, apalagi diangkat. Ya, karena mengapa demikian? Karena di sini itu kalau kita sengaja memegang tengkorak atau menyentuh, itu biasanya kita dikenakan sanksi, kita harus buat upacara pak. Iya. Jadi kalau misalnya masih orang dewasa, mereka biasanya disuruh untuk beli kerbau, baru disembelih dibagikan kepada masyarakat. Bahkan bisa kalau mereka pegang tengkorak di situ, biasa dagingnya itu, daging kerbau itu ditaruh di sampingnya. Oh, begitu. Sebagai tanda permintaan maaf karena memegang dengan sengaja kan. Dan kalau misalnya orang-orang mahasiswa, masih mahasiswa, mereka biasanya potong babi pak. Itu seperti kejadian mungkin 5 tahun yang lalu di KTKSU itu, seorang mahasiswa Makassar kan, dia itu datang ambil, misalnya mereka itu ambil tengkorak, baru kayaknya pose mau tendang. Jadi cara kayak misalnya satu orang kan itu pegang tengkorak, terus yang lainnya kayak mau tendang. Iya. Jadi makanya itu seperti tidak menghormati para leluhur yang sudah meninggal. Jadi makanya itu dikenakan sanksi pak. Tapi karena mereka mahasiswa itu ditoleransi dan mereka harus hanya harus babi pak yang mereka potong, minimal 2 ekor. Iya. Begitulah pak kalau kita melanggar pak ya. Betul. Sebenarnya waktu mereka masuk itu memang sudah diberitahu kan. Tapi mungkin mereka agak nakal pak, mereka nggak perhatikan. Iya. Jadi mungkin mereka kena hukuman pak. Begitulah. Betul. Jadi kalau aja di sini serba adat pak ya. Ada hukumnya juga. Nah yang kita masuki di sini pak, buahnya semuanya alami pak ya. Satu pun tidak ada yang dipahat. Jadi memang waktu ditemukan buahnya bentuknya sudah seperti ini. Nah di dalam sini sudah kelihatan petinya pak yang di atas itu. Oh peti. Jadi mulai dari peti yang di ujung sini sampai peti yang sana itu semua satu keluarga dekat semua pak. Oh. Nah di depan sini bisa kita lihat yang peti kecilnya di depan di atas sana itu pak. Nah yang di atas itu.
Iya, Nah, iya. itu biasanya itu peti anak-anak. Oh. Jadi kalau peti anak-anak yang mau dikubur di sini itu harus sudah punya gigi baru boleh dikubur di sini. Oh. Yang sudah punya gigi, Pak. Dan yang belum punya gigi, mereka beda lagi cara penguburannya, Pak. Mereka itu biasanya ditanam di pohon. Oh, di pohon. Iya, ada objek wisata bayi itu. gitu Iya. misalnya. Jadi misalnya ada pohon begini, Pak ya. Itu anaknya ditaruh di bawah, di sampingnya. Dan itu pohon itu juga harus memiliki getah warna putih. Itu nanti dianggap sebagai aslinya di pertumbuhan masa depan nanti. Oh. Ya, begitu. Ya, orang Toraja percaya, Pak ya. Itu mengapa mereka nggak dikuburkan di sini yang sudah punya gigi? Karena kalau bayi yang belum punya gigi itu masih belum mengenal dosa, Pak. Dikata Allah masih belum mengenal dosa, jadi makanya dipisahkan dengan yang dewasa. Oh. Begitu. Cuma Bapak mau foto-foto dari depan, Oh iya. dalam-dalam guanya. Iya. Nah, dari depan kan kita akan bingkai Pak ya. Yang begini. Hmm. Jadi cara fotonya Bapak bisa masuk. Oh, Mau pakai gitu. HP mungkin saya bisa bantu. HP Pak? Oh gini. Iya. Kan diambil dari depan. dari Ada depan HP siap. Pak? Hah? Mau foto? Jadi kita bisa bantu Pak. Ah iya. Karena kita pakai kamera kan. Iya. Nah, dilihat 1, 2. Ini lagi. 1, 2. Ya. Apa? Mau. Enggak, aku ini Bisa aja. dilihat. Video aja. Udah. Oke. Ini Pak, permisi. Iya. Oh, iya. Iya, iya. Kita di sini Pak. Nah, di sini mungkin kita agak jauh sedikit. Iya. Ke dalam sudah luas Pak ya. Oh. Iya. Jadi dari sini hati kepala, masih ada jauh Pak. Tonton dong. Yap. Sekarang kita bisa lihat ya, yang salah satu catatan Kora ini yang masih dalam pengawet ramuan Pak. Masih pakai tumbuhan-tumbuhan Pak ya. Karena orang-orang dulu kan belum mengenal formalin. Jadi mereka itu berpikir untuk memakai tumbuhan, jadi itu diracik baru dioleskan ke tubuh jenazah. Jadi karena tumbuhannya sekarang sudah langka, jadi rata-rata sudah pakai formalin. Oh. Nah ini yang masih dalam pengawet ramuan Pak, pakai tumbuhan, dan kita bisa lihat masih ada rambut di sekitar kepalanya Pak. Oh. Gitu. Awet Sudah hias. Dan yang warna kehitaman itu yang masih ada daging. Ini tahan karena masih dalam pengawet ramuan, pakai tumbuhan Pak. Sekarang tumbuhannya sudah langka, jadi semua jenazah itu pakai formalin. Oh. Nah, jadi kita ketahui kalau formalin itu mengandung zat kimia yang dapat cepat menghancurkan tubuh. Jadi sekitar 5 sampai 7 tahun biasanya jenazah yang utuh di dalam petinya itu sudah jadi tengkorak, Pak. Dan kalau saya tidak salah ini sudah mencapai umurnya sudah mencapai 50 tahun. Waktu mereka dikuburkan sampai sekarang sudah 50 tahun. Nah, ini bisa lihat masih awet sekali, Pak ya, masih ada rambutnya. Iya. Dan kita bisa lihat dari sini banyaknya rokok dengan koin di sini itu sebagai sesajen dari keluarga. Oh. Biasanya juga ada dari pengunjung yang kasih. Jadi biasanya kalau pengunjung lewat, biasa mereka taruh sebagai tanda permisi, Pak. Sebenarnya tidak diwajibkan sama sekali, tergantung dari para pengunjung yang kami antar ke sini. Iya. Kita kasih rokok boleh kan? Boleh, Pak. Satu. Ini ya. Ya. Nah, di depan sini sudah kelihatan yang 2 tengkorak di bawah itu, Pak ya. Nah, ini yang menurut ceritanya ini mereka sepasang kekasih yang dulunya mereka mau menikah tapi orang tuanya tidak merestui. Adanya larangan dari keluarga, mereka merasa frustasi. Akhirnya mereka nekat ambil tali gantung diri sama-sama di pohon, Pak. Oh, karena menikah satu saudara ya. Iya, Masih saudara sekali. ini karena masih sepupu sekali, Pak. Sepupu sekali. Dan kalau sepupu sekali itu masih dianggap saudara. Oh. Jadi makanya itu alasan keluarganya tidak merestui. Jadi mereka nekat gantung diri sama-sama. Dan ini mirip seperti cerita Romeo dan Juliet, Pak ya. Cuman ini versi Torajanya. Ya. Dan di depan sini kita bisa lihat peti yang di bawahnya itu isinya tulang mereka berdua, Pak, disatukan di dalam. Dan tengkoraknya ditaruh di luar supaya pengunjung bisa lihat, sekaligus foto-foto di samping, Pak. Sebagai tanda sudah masuk ke dalam gua. Nah, misalkan Bapak mau foto-foto bisa di samping guanya, saya ambil dari depan sini supaya kelihatan semua.
masuk di gua londanya sampai. Bisa Pak? Nah, di situ. Iya, itu. Oke. 1, 2. Oke, saya terima. 1, 2, 3. Oke, sip. Lagi Kak? Udah. Mau dia. Enggak. Sama aja di kepala Pak. Nah, di belakang kita ini yang contoh petinya sudah hancur Pak ya, sudah lapuk. Ini. Sebenarnya ditaruh aja di sini. Peti yang rusak begini bisa diganti yang baru lagi. Nah, tapi kalau mau melakukan proses penggantian peti atau proses pembersihan mayat, itu harus melakukan upacara dulu. Nah, di mana upacara tersebut dinamakan upacara manene. Mana nih? Iya. Arti Yang bisa upacara. gerak itu ya? Iya, misalnya sebenarnya tidak gerak Pak ya. Oh. Itu karena orang biasa itu di YouTube katanya mayatnya bisa gerak. Sebenarnya tidak Pak. Oh, enggak. Itu sebenarnya mayatnya masih utuh kalau mau ditempatkan di peti yang baru. Mereka biasanya ada bantuan dari keluarga. Oh. Iya. Jadi kayak di papa Pak ya. Jadi mereka itu pegang kakinya beserta tangan. Jadi agak digerakkan, Oh. kayak berjalan. Jadi makanya orang simpulkan kalau mayat berjalan karena orang bantu. Gitu. Jadi makanya mungkin agak salah paham Pak. ya. Salah paham. Iya. Betul, betul. Jadi kalau kita mau mengganti petinya ini harus lakukan upacara dulu Pak ya, harus potong kerbau juga. Tapi kalau harus pergi ke potong kerbau tidak harus ada jumlahnya Pak, kayak tadi kalau bangsawan harus 24, kalau bawah harus 2 sampai 3, enggak. Ini tergantung dari kemampuan keluarga. Kalau memang mereka bisa beli kerbau untuk lakukan upacara, ya kami bisa bantu angkat, kami pindahkan ke rumahnya. Dan di sini sudah jadi tengkorak Pak ya. Tapi karena nggak kelihatan karena tertutup oleh petinya yang sudah lapuk. Nah di sini kita bisa lihat yang pakaiannya sudah berhamburan. Iya, ini ada pakaian. Iya. Jadi sewaktu mereka meninggal, pakaian yang mereka suka sewaktu mereka masih hidup, mereka biasanya ditaruh di dalam petinya. Iya, itu mengapa demikian? Karena orang Toraja itu masih percaya yang namanya reinkarnasi. Setelah mati akan hidup kembali. Jadi makanya untuk kalang kastawang bawah dengan di tengah-tengah gua, mereka biasanya dikuburkan dengan pakaian mereka. Sedangkan kalau orang bangsawan mereka beda. Mereka itu ada pakaiannya tapi cuma sedikit. Yang banyak itu yang perhiasan mereka. Beserta uang mereka. Jadi supaya lebih aman Pak ditaruh paling atas. Karena kalau kita mau ke atas itu butuh berjam-jam. Kalau mau sampai. Jadi makanya itu ditaruh paling atas. Iya. Lanjut sedikit lagi Pak. Di depan sini kita bisa lihat menurut kita ini mungkin petinya sudah baru Pak ya. Masih baru tapi sebenarnya sudah lama. Hanya penutupnya baru diganti. Jadi makanya agak kelihatan baru Pak. Ini. Tapi kalau penutupnya diganti tidak harus melakukan upacara Pak ya. Karena hanya penutupnya, bukan petinya. Gitu. Dan ini contoh petinya sudah jatuh ke bawah. Ini karena kayu penopangnya sudah patah ya, penyangganya sudah patah. Jadi makanya petinya ikutan ke bawah. Dan ini menandakan bahwa keluarga ini belum bisa melakukan upacara. Jadi makanya dibiarkan. Iya. Jadi kalau kita di sini tuh tidak boleh mengangkat peti sembarangan Pak ya. Itu berlaku kepada keluarga juga. Tidak harus. Mau menyentuh pun tidak boleh. Karena kalau di sini, kalau mereka masih di rumah itu kan masih dianggap hidup. Jadi kalau mereka mau pegang, mereka mau meluk itu bisa. Tapi kalau sudah dimakamkan itu sudah dianggap orang meninggal. Jadi makanya itu sekarang sudah dilarang Pak, itu memegang sembarangan. Kalau di kita kan di kampung itu ada itu juga ya, yang masih di rumah gitu ya. Itu masih bisa ya? Ya, maksudnya orang di sini itu orang nggak paham bahwa kalau masih di rumah itu masih hidup. Jadi makanya kalau mereka itu yang orang-orang bangsawan, apalagi orang-orang di bawah ini, mereka biasanya kalau meninggal, mereka biasanya ditaruh di rumah mungkin sekitar 2 hari. Baru itu mereka itu memberi makan lewat dari hidung. Karena mereka beranggapan bahwa itu masih hidup Pak ya. Jadi makanya kalau mereka dikuburkan itu mereka itu nangis minta ampun. Iya. Karena mereka itu dia sudah dianggap meninggal. Tapi kalau mereka di rumah itu yang saya lihat itu mereka biasanya bercerita ya dengan para jenazahnya. Jadi PT-nya itu di ruangan, baru sekeluarga bikin lingkaran mereka itu bercerita gitu. Jadi itu kita beranggapan bahwa mungkin mereka itu masih hidup kalau masih di rumah. Nah, di depan sini Pak bisa kita lihat yang lubang kecilnya di depan sini. Sebenarnya masih ada satu gua lagi Pak yang akan kita masuki. Tapi kalau kita lewat di sini bisa kita lihat Pak ya. Semakin kita ke dalam itu kita semakin sempit. Nah,
Jadi biasanya Pak orang itu cuma sampai sekitar sini, Iya. mereka balik mutarnya dari luar. Cara lebih simpel Pak. Betul, betul. Jadi daripada kita mau merayap, Iya. kan kita rekam Pak ya. Ya, nggak susah. Iya. Oke. Jadi kalau di gua sebelah itu kita mungkin cuma masukin Pak sekitar 5 meter ke dalam. Dan di yang membedakan di sini dengan yang di gua sebelah itu, kalau di gua sebelah itu lebih dominan banyak tengkorak Pak, beserta peti jenazah. Nah jadi kalau mau foto Pak, bagus ambil latar backgroundnya semua. Jadi ini lebih bagus. Jadi biasanya itu yang tengkorak yang warna putih itu yang sudah ratusan tahun Pak. Jadi kalau sudah jadi warna putih kan ada yang warna kecoklatan Pak ya. Itu bagus foto. Jadi kita lihat setelah ini batu foto tadi, jadi itu kelihatan ada tubuhnya dan dengan sholatnya juga. Kalau terjadi, nah, Ini sih udah lengkap gitu. Nah, jadi kita cuma sampai di sini Pak. Oh. Tapi kan di sini banyak tengkoraknya Pak ya. Nah, buat tengkorak yang sudah disusun di atas itu Pak. Dulunya itu mereka sebenarnya sudah punya petinya kayak mereka begini. Tapi karena kita ketahui kalau peti itu lama kelamaan sudah hancur, jadi keluarga belum bisa lakukan upacara. Dan dulunya waktu petinya sudah hancur, tengkorak-tengkoraknya itu mulai dari situ sampai di situ berserakan semua. Nah, jadi keluarga di sini berinisiatif, uang lampu yang kami kumpul, kami buat upacara untuk kami upacarakan supaya kami bisa pegang tengkoraknya. Kami susun di atas. Daripada nanti pengunjung mau lewat Pak, mereka injak, baru mereka disuruh buatkan. Mendingan kami pakai uang lampu saja Pak. Iya. Nah, di depan sini Pak sebenarnya bisa foto, bisa masuk dari sini kan? Bisa masuk dari sini itu penanya ngomong dari depan, pas-pasan dengan tengkoraknya Pak. Kalau kita ya mau kita bantu Pak boleh. Ini kepalanya kan agak dekat ya kepalanya. Agak ke bawah sedikit Pak. 1, 2, 3. Oke kayak bebas Pak. Pakai kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin Bapak stop sebentar. Menghadap ke sini. 1, 2, 3. Oke. Jalan yang ke sana itu Pak, itu tembusan dari gua sebelah tadi. Oh, Iya. Tapi karena kita sudah kosong, nggak ada apa-apa dalam, kita cuma sampai di sini. Dan bagusnya Pak kalau mau foto bisa berdiri di sini. Saya mungkin bisa ambil lebih jauh, supaya saya ambil tengkorak-tengkorak yang sudah disusun di atas itu. Iya. Oke. Iya Pak, mungkin kita ambil setengah Pak ya. Iya. 1, 2, 3. Ini agak di samping. 1, 2, 3. Nah, agak di samping lagi Pak di sini supaya kelihatan petinya. Nah, kita cuma ambil dari depan Pak ya. Nah, nggak kelihatan petinya. Nah, 1, 2, 3. Bisa lagi. 1, 2, 3. Oke Pak, siap. Jadi cara penguburan di gua sebelah dengan di sini sama Pak ya. Cuma diselipkan di sela-sela batu. Jadi nggak ada bedanya.
Itu pun ini juga digolongkan sebagai kasta pertama Pak, masyarakat biasa semua. Jadi nggak ada bedanya dengan yang kita masuki tadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak mau lihat kan peti-peti yang lebih di atas daripada yang kita masuki tadi, itu hanya bisa dilihat dari jauh Pak. Dan caranya Bapak bisa lewat dari sana itu. Jadi jalan ke sana itu keliling, supaya bisa mungkin mau lihat tanaman-tanaman kopinya juga sekaligus. Bisa jalan ke sana keliling Pak. Nah dari depan kan kelihatan kasebo dari depan ya. Semua. Dari depan sana kalau sudah sampai menghadap ke buahnya. Jadi peti-peti yang disusun di atas ini itu masih kelihatan semua. Di foto dari sana. Iya. Dari kalau mau ke parkiran Pak ada jalan lurus ke sana. Jadi kalau kami cuma mengantar sampai di sini karena kita mau cari lagi mungkin ada beberapa orang yang mungkin mau masuk ke dalam guanya Pak. Kita mau kembali ke berapa Pak? Oh, iya makasih Pak ya. Iya, makasih Pak. Berarti saya jalan ke sana ya. Lewat di sini Pak bisa. Itu lewat di sana keliling supaya bisa lihat tanaman-tanaman kopinya sekaligus. Kalau begitu mungkin saya duluan Pak ya. Saya mau cari tamu ya. Makasih Pak ya. Itu dia kampung. Gimana? Mantap. Seru nggak? Seru. Ini seumur hidup baru kali ini kesini. Seumur hidup. Kita mesti nengok orang tua. Gitu, Aku di depan. ini menghormati orang tua-tua. Gitu bang. Oke. Ya. Mesti menghormati. Jadi kita pendatang datang ke Toraja ya menghormati orang tua. Kita nengok kuburannya semua. Gitu. Dari leluhur. Kita ambil ke sana. Kita shoot dari jauh. Di sini boleh ngerokok kan? Ini nggak usah ada sekalian. Nggak usah sakit. Nyari masalah. Di depan dari cari masalah. View-nya bagus dari situ. Yang nenteng kamera megah-megah. Apa sih? Ini. Oh itu yang di atas.
Itu bisa ke atas lagi? Hah? Enggak kan? Enggak. Dia lubangin lalu di atas itu ya. Mantap tinggi banget. Era COVID masih disemprot. Oke, mari kita lanjutin pulang. Ini bisa langsung nembus. Iya, langsung parkiran. Matiin aja bang. Selesai. Penutup. Kadang megap-megap. Penutup. Closing. Ya tak kantongin. Itu ada kan? Megap-megap.